Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah mikrobiologi farmasi. Pada hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan apa itu mikrobiologi. Nah, pada materi mikrobiologi nanti saya akan menjelaskan terkait dengan organel sel, flora normal dan hospes, prinsip-prinsip patogenitas, dan epidemiologi mikroba, pengendalian mikroorganisme, antimikroba dan antiinfeksi, ekologi mikroorganisme, pengujian makanan dan minuman, uji potensi antibiotik dan vitamin, kemudian pengujian tentang bahan baku dan pembawa obat, pengujian obat-obat non-steril, pengujian obat tradisional dan kosmetik. Itu tadi adalah terkait dengan materi-materi yang akan kita sampaikan atau kami sampaikan pada materi mikrobiologi farmasi ini. Nah, ini adapun referensi yang bisa dipakai atau untuk pengayaan, Anda bisa memanfaatkan buku-buku yang ada tertera pada slide ini. Kemudian, secara penilaian, maka nanti akan dinilai melalui absensi, pemahaman, dan juga soft skill pada praktikumnya. Nah, materi pertama yaitu pendahuluan. Jadi, apa yang disebut dengan mikrobiologi? Mikrobiologi itu adalah ilmu secara definitif, ilmu yang mempelajari mikroba atau makhluk hidup yang berukuran kecil sekali atau mikroorganisme. Jadi organisme yang kecil dan peranannya dalam ilmu farmasi, maka disebut dengan mikrobiologi farmasi. Nah, mikrobiologi sendiri itu berasal dari kata mikro, bio, dan logos. Mikro artinya kecil, bio hidup, logos artinya ilmu. Jadi ilmu yang mempelajari tentang benda atau makhluk hidup yang sangat kecil. Nah, itu tadi adalah pengertian dari mikrobiologi farmasi dan mikrobiologi itu sendiri. Nah, sekarang adapun mikroorganisme itu adalah sebagai berikut. Ada bakteri, ada virus, ada jamur, atau biasa disebut fungi, atau biasa disebut juga dengan cendawan, sama saja, dan alga. Nah, ruang lingkup mikrobiologi ada orientasi taksonomi, orientasi habitat, dan orientasi masalah. Jadi nanti kita akan mempelajari tentang taksonominya, mempelajari habitatnya, mempelajari tentang permasalahan-permasalahan yang ada dalam ranah-ranah mikrobiologi. Nah, ruang lingkup mikrobiologi farmasi secara taksonomi itu ada hubungannya dengan biologi, imunologi, bakteriologi, virologi, mikologi, dan parasitologi. Nah, ruang lingkup mikrobiologi farmasi, habitat dan masalah. Untuk habitat itu habitat dari mikroorganisme itu ada 3. Jadi ada air, tanah, dan udara. Nah, apakah bakteri, virus, dan lain sebagainya bisa hidup di udara? Pertanyaan itu tidak. Tetapi untuk menjawab pertanyaan itu kita bisa jawab tidak. Tetapi di udara yang bagaimana yang virus bisa hidup, bakteri yang bisa hidup, manakala udara tersebut terdapat partikel-partikel air. Jadi dalam butiran-butiran air lah yang butiran-butiran air yang berada di udara itulah mikroorganisme bisa hidup. Tapi kalau udara murni tidak. Tapi kalau di tanah sudah jelas ya bahwa di tanah itu terdapat banyak mikroorganisme. Terus kemudian air juga banyak. Jadi di dalam air juga ada bakteri, bisa ada virus dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan permasalahannya maka ada 2 sudut pandang. Jadi kita memandang sebagai ada mikroorganisme yang merugikan atau bisa disebut dengan malefit, ada yang mikroorganisme yang menguntungkan atau bisa disebut dengan benefit. Contoh, Escherichia coli pada saat berada di makanan maka dapat menyebabkan masalah perut atau penyakit diare pada manusia. Tetapi manusia juga butuh Escherichia coli karena
dalam sistem pencernaan, dalam pencernaan khususnya di usus besar, manusia membutuhkan Escherichia coli. Nah, oke. Sejarah tentang perkembangan mikrobiologi, ada masa pramikrobiologi, ada tahap penemuan mikroskop, ada tahap perkembangan mikrobiologi sampai pada tahap biomolekuler. Nah, masa pramikrobiologi itu dikenal penyakit menular dan tidak menular, disebabkan benda kecil. Tapi di sana juga masih mengenal mistik dan gaib. Jadi dikait-kaitkan dengan hal-hal yang mistik dan gaib. Kemudian pada saat pramikrobiologi, pada saat itu juga dikenal dengan ada sebuah teori yang sangat terkenal namun sekarang sudah terbantahkan, yaitu teori generatio spontanea. Jadi makhluk yang hidup ini berasal dari dari benda tak hidup. Nah, kemudian setelah ditemukannya mikroskop, mikrobiologi makin berkembang lagi karena benda-benda kecil tersebut dapat terlihat dengan baik dengan bantuan mikroskop. Koloni-koloni bakteri dapat dilihat dengan baik dengan bantuan mikroskop. Kemudian tahap perkembangan mikrobiologi, Louis Pasteur kemudian menemukan sebuah vaksin, yaitu vaksin rabies dan vaksin antrak. Kemudian teori terkait dengan fermentasi, kemudian teori terkait dengan pasteurisasi atau sterilisasi yang di bawah suhu 100 derajat Celcius selama beberapa waktu, atau yang biasa disebut dengan pasteurisasi tersebut. Kemudian tahap perkembangan mikrobiologi, penemuan basil pada TB, kemudian difteri, kemudian ada demam tifoid, gonorea. Awal mula pengujian laboratorium, kemudian sampai dengan ditemukannya penemuan mikroskop elektron yang dapat melihat secara detail mikroorganisme tersebut. Kalau tadi mikroskop cahaya tadi hanya dapat melihat benda-benda yang mungkin berukuran sekitar 10 mikron atau 14 mikron. Kalau penemuan mikroskop ini dapat melihat benda yang sangat mikroskop elektron ini sangat kecil lagi. Jadi lebih kecil dari mikroskop cahaya atau lebih detail dari mikroskop cahaya. Nah, kemudian kita mengenal sebagai ada suatu postulat yang sangat terkenal sekali, yaitu Pottsula-Scott. Jadi mikroorganisme penyebab penyakit dapat diisolasi dari makhluk hidup yang terinfeksi penyakit tersebut. Jadi kalau ada organisme sakit yang diduga akibat oleh bakteri atau oleh mikroorganisme, baik bakteri, virus, fungi maupun alga, maka hal tersebut dapat diisolasi dari organisme yang sakit tersebut. Jadi nanti akan diketahui, oh ternyata ini disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Oh, ini ternyata disebabkan oleh salmonella dan lain sebagainya. Nah, tahap biomolekuler. Ditemukannya penemuan DNA sebagai membawa sifat sel. Kemudian identifikasi yang lebih sensitif dan spesifik. Nah, kemudian ada peranan mikroba secara positif bisa digunakan untuk produsen bahan obat. Jadi antimikroba yang dari bakteri juga ada. Kemudian pangan seperti kecap, seperti yogurt, nata de coco dan lain sebagainya. Itu hasil-hasil dari fermentasi mikroba. Kemudian secara medis ataupun bahkan secara bioremediasi lingkungan. Jadi bagaimana menghilangkan pencemaran dalam lingkungan menggunakan mikroba. Jadi mengurai benda-benda yang toksik menjadi tidak toksik lagi oleh mikroba. Kemudian dampak negatif sudah kita kenal, dari banyak juga yang menyebabkan patogen atau penyakit bagi bagi organisme lainnya, baik hewan maupun manusia, bahkan tumbuhan juga. Nah, produk-produk hasil pangan atau pangan hasil fermentasi dari mikroorganisme adalah sebagai berikut. Nampak ada
ada kecap dari Aspergillus wenti, ini dari mikologi atau dari jamur. Kemudian ada obat, kemudian ada tempe, ada yogurt, dan